Shalom bagi kita semua. Selamat hari Minggu dan selamat memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis dengan tema berhikmat di dalam Yesus. Marilah kita meminta pertolongan Roh Kudus untuk menuntun kita dalam melaksanakan ibadah ini. Untuk memasuki ibadah, marilah kita saat teduh sejenak. Kita angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai dengan 3. Kita masuk rumahnya. Masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepadanya. Kita masuk rumahnya, berkumpul menyembah kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepadanya. Lupakanlah dirimu, arahkan hatimu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepadanya. Muliakan namanya dan angkat tanganmu kepada Kristus. Menyembah Kristus Tuhan. Jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Di dalam nama Allah Bapa dan anaknya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus, Khalik langit dan bumi, amin. Siapa gerangan ada padaku di sorga selain Engkau? Selain Engkau tidak ada yang kuingini di bumi. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetaplah Allah selamanya. Haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami di sorga, curahkanlah roh-Mu,
ke dalam hati kami, agar Engkaulah yang menetap di dalam hati kami. Singkapkanlah batin kami untuk melihat dan mensyukuri kasih dan kebenaran-Mu, seperti yang telah menyatakan oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Topanglah kami pada masa pencobaan, agar kami tidak terjerumus di dalam jurang keputusasaan. Tuntun kami untuk melangkah di jalan terang-Mu yang abadi sampai kami akhirnya Engkau bawa ke dalam kerajaan-Mu yang kekal. Demi Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Jemaat duduk kembali. Kita kembali angkat pujian dari Kidung Jemaat nomor 286 ayat 1 sampai 3, bumi dan langit pujilah. Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai pendahuluan khotbah yang tertulis dari Amsal 1 ayat 29 sampai dengan 33. Kita baca secara bergantian, di ayat terakhir nanti kita baca bersama-sama. Oleh karena mereka benci kepada pengetahuan dan tidak memiliki takut akan Tuhan, tetapi menolak segala teguranku, maka mereka akan memakan buah perbuatan mereka dan menjadi kenyang oleh rencana mereka. Sebab orang yang tak berpengalaman akan dibunuh oleh keengganannya, dan orang bebal akan dibinasakan oleh kelalaiannya. Kita baca bersama. Tetapi siapa mendengarkan aku, ia akan tinggal dengan aman, terlindung daripada kedahsyatan malapetaka. Demikian pembacaan firman Tuhan. Yang berbahagia ialah setiap orang yang mendengar firman Tuhan, yang memeliharanya. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 28 ayat 1 sampai dengan ayat 3. Ya Yesus, tolonglah. Hapuskan dosaku.
bangkit berdiri. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, marilah kita mengaku dosa-dosa kita kepada Allah Bapa dan memohon pengampunan dosa kita. Marilah kita berdoa dan ikutilah doa ini di dalam hati masing-masing. Ya Allah Bapa kami yang Maha Kuasa dan Maha Pengasih, kami orang berdosa yang hina ini datang ke hadapan-Mu yang Maha Suci dan Maha Mulia itu untuk menyembah sujud di hadapan-Mu, memohon keampunan atas segala dosa dan kejahatan kami. Karena tiada kebenaran di dalam diri kami dan kami senantiasa menyimpang dari jalan-Mu serta melanggar hukum-Mu. Kami tidak memuliakan-Mu, nama-Mu dari segenap jiwa dan raga kami. Dan saudara-saudara kami tidak kami kasihi seperti diri kami sendiri. Oleh karena itu, wajarlah kami kena murka-Mu dan dihukum selama-lamanya. Tetapi sekarang kami datang dengan segala kerendahan hati kami, memohon pengampunan belas kasihan-Mu. Tolong dan kasihanilah kami. Ampunilah segala dosa kami dan berilah kami kekuatan untuk melawan segala kejahatan agar kami senantiasa hidup di bawah naungan kasih Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Hanya sesaat lamanya aku meninggalkan Engkau, tetapi karena kasih sayang yang besar, aku mengambil Engkau kembali. Dalam murka yang meluap, aku telah menyembunyikan wajahku terhadap Engkau sesaat lamanya. Tetapi dalam kasih setia abadi, aku telah mengasihi Engkau, firman Tuhan penebus-Mu. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Jemaat, dipersilakan duduk kembali. Kita kembali angkat pujian nomor Kidung Jemaat nomor 453 ayat 2 dan 3. Yesus kawan yang sejati. Yesus kawan yang setia, tidak ada taranya. Dia akan menyembuhkanmu, naikkan doa padanya. So
Marilah kita mendengar hukum Tuhan sebagai petunjuk hidup baru, diambil dari Roma 12 ayat 13 dan 14. Roma 12 ayat 13 dan 14. Bantulah dalam kekurangan orang-orang kudus dan usahakanlah dirimu untuk selalu memberi tumpangan. Berkatilah siapa yang menganiaya kamu, berkatilah dan jangan mengutuk. Jika demikian, marilah kita berdoa memohon kekuatan dari Tuhan supaya kita dapat melakukannya. Ya Tuhan Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita kembali angkat pujian dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 129 ayat 1 dan 2. Kau perkasa, ku lemah. Pengakuan iman rasuli, kita membaca bersama-sama. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Kita bersaksi. Aku percaya pada Allah Bapa Maha Kuasa, langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita menbawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya pada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Berita Jemaat Minggu tanggal 12 September 2021. Berita duka cita, telah meninggal dunia pada hari Selasa tanggal 7 September 2021. Mikael Ben Filipus Tambunan, suami dari Ibu Flora Boruginting, dari Jalan Darat nomor 34 Medan, lingkungan Petisa Darat, nomor register
1832, tutup usia 48 tahun dan sudah dikebumikan. Kiranya Tuhan senantiasa memberi penghiburan kepada keluarga yang ditinggalkannya. Kedua, anggota baru Skip Silalas. Telah menjadi anggota jemaat baru Bapak Profesor Dr. Marihot AMH Manulang, Ibu Dr. Diarlina Sinaga SEMM bersama 2 orang anak domisili ini di Komplek Mutiara Indah 1, Jalan Kapten Muslim dalam lingkungan 2, nomor 10, Medan Lingkungan Skip Silalas. Nomor register 2192. Ketiga, ibadah HUT GKPI Medan Kota ke-57. Ibadah HUT GKPI Medan Kota ke-57 akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 13 September 2021 di gereja ini. Acara dimulai pada pukul 18 WIB secara live streaming. Diharapkan ke seluruh anggota Majelis GKPI Medan Kota Penatua dan calon penatua GKPI Medan Kota beserta keluarga agar hadir pada acara ulang tahun tersebut. Kiranya melalui kegiatan ini nama Tuhan kita semakin dipermuliakan. Nomor 4, kebaktian di GKPI Medan Kota. Sehubungan pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM mikro maupun darurat mulai berlaku sampai dengan tanggal 20 September 2021. Maka dengan ini Gereja GKPI Medan Kota Resort Medan Barat mendukung sepenuhnya pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat PPKM di Medan Kota sebagai bentuk konkret dukungan GKPI Medan Kota. Dengan ini diputuskan dan diberitahukan kepada seluruh anggota jemaat GKPI Medan Kota dan yang bukan anggota jemaat yang berkebaktian di GKPI Medan Kota, yaitu pelaksanaan ibadah Minggu tanggal 12 September 2021 ditiadakan. Ibadah online dapat diakses di YouTube GKPI Medan Kota dan beribadah Minggu dibuka kembali sampai pengumuman selanjutnya. Kelima, pemberkatan pernikahan. Pengumuman pertama, akan menerima pemberkatan pernikahan Edward Octavianus Sitompul SE, putra dari Yasir Sitompul SEMM, Ibu Nurmaida Boruhulu, AMD VAR, domisili Jalan Agenda nomor 10, nomor 61, Ayahanda Medan, anggota jemaat GKPI Medan Kota Resort Medan Barat, Jalan Sriwijaya nomor 9, Medan Lingkungan Skip Silalas, dengan bintang Maharani Boruhuta Barat, putri dari Bapak Sintua Tulus Batu Sonar Huta Barat SEMM, dan Eugenia Borusiahan SK, domisili Jalan Teratai 1/17 Blok S, Duren Sawit, Jakarta Timur, anggota jemaat HKBP Duren Sawit Resort Duren Sawit. Pemberkatan pernikahan akan dilaksanakan pada hari Sabtu 25 September 2021 di Gereja HKBP Duren Sawit Resort Duren Sawit, Jakarta Timur. Berita keuangan dapat kita baca di lembar tertib acara yang ada pada kita masing-masing. Demikian berita jemaat minggu ini. Terima kasih. Jemaat yang terkasih, mari kita satukan hati dan pikiran kita, mari kita berdoa. Bapa kami yang bertakhta di kerajaan surga, di kesempatan ini izinkanlah kami mengucap syukur kepadamu atas hari yang indah dan penuh harapan. Atas napas kehidupan yang masih bisa kami nikmati sampai detik ini. Kami juga bersyukur bisa kami berkumpul untuk mendengar firman-Mu dan memuliakan-Mu.
Kami memohon berkatilah ibadah kami ini jadi ibadah yang berkenan di hadapan-Mu. Berkati juga kami semua yang ambil bagian di dalam perjalanan ibadah ini ya Tuhan. Tidak lupa kami berdoa bagi umat-Mu yang hadir di tempat ini dan umat-Mu yang berada di rumah. Kami percaya Tuhan, Engkau selalu menyertai mereka di aktivitas yang mereka lakukan. Dan kami juga meminta ya Tuhan, jemaat-Mu pada saat ini yang sakit di rumah atau di rumah sakit. Kami meminta kiranya Engkau Tuhan yang menjamah mereka, satu persatu menyembuhkan penyakit mereka, memberi kekuatan kepada mereka dan memberkati obat yang dimakan ya Tuhan. Biar mereka bisa beraktivitas kembali ya Tuhan. Tuhan yang baik, Tuhan yang kami puji. Kami datang ke hadapan-Mu membawa segala permasalahan yang ada di negara kami ini ya Tuhan. Terutama Engkau tahu negara kami masih diserang oleh COVID virus corona. Jauhkanlah itu daripada kami Tuhan. Apalagi di jemaat-jemaat-Mu yang selalu setia kepadamu. Kami meminta Tuhan, hapuskanlah penyakit COVID ini dari negara kami ini ya Tuhan. Ya Tuhan, kami datang di hadapan-Mu membawa semua orang tua kami yang sudah lansia. Tolong mereka Tuhan, berikan orang tua kami ini yang sudah lansia kekuatan dan kesehatan. Begitu juga anak-anak kami yang belum dapat kerja. Berikan mereka pekerjaan mereka yang ingin Tuhan inginkan Tuhan. Begitu juga Tuhan yang belum punya anak. Kami datang di hadapan-Mu, berikan Tuhan apa yang mereka inginkan Tuhan Yesus. Kepada jemaat-Mu yang mempunyai usaha. Apapun usaha mereka Tuhan Yesus, berkati usaha-usaha mereka ya Tuhan. Yang bekerja di dalam pemerintahan dan yang bekerja di swasta juga Engkau berkati semua ya Tuhan. Tuhan kami bawa lagi ke hadapan-Mu, di hadapan-Mu ini kami semua ya Tuhan. Banyak pergumulan jemaat-Mu ini, pribadi lepas pribadi, keluarga lepas keluarga Tuhan. Tolong bantu mereka semua Tuhan. Berikan petunjuk dan penyelesaian kepada semua yang ada pergumulannya ya Tuhan Yesus. Kami berdoa buat anak-anak kami juga yang jauh dari kami. Jauhkan mereka dari mara bahaya dan penyakit-penyakit, terutama penyakit COVID ini. Dan keluarga kami yang jauh dari kami Tuhan. Dan semua kami yang beribadah saat ini juga Tuhan. Tuhan Yesus, sebentar lagi kami mau mendengarkan firman-Mu dari hamba-Mu. Buat kami Tuhan mengerti akan firman-Mu dan mendapat kelakuan firman-Mu itu, jadi bisa kami bawa itu Tuhan ke tempat kami masing-masing. Demi kemuliaan-Mu Tuhan Yesus. Kepada hamba-Mu yang akan menyampaikan firman, berkati pelayanannya Tuhan. Berkati juga keluarganya ya Tuhan Yesus. Dimanapun hamba-Mu ini melayani, berkati semua Tuhan Yesus. Terima kasih Yesus, terima kasih Bapa. Dengarlah doa permohonan kami ini. Beralaskan kasih setia-Mu kepada kami. Dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur di hadapan-Mu Bapa. Amin. Kembali kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 408 ayat 1 ditambah 3, di jalanku diiring. Tuhanku, apakah yang kurang lagi jika Dia panggilku, diberi nama saudari, asal imanku teguh, suka duka dipakainya untuk kebaikan.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan yang akan menjadi khotbah dalam minggu ke-15 setelah Trinitatis hari ini tertulis dalam kitab Injil menurut Markus pasal 8 ayat 31 hingga ayat 38. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikut Dia. Kemudian mulailah Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang, tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Enyahlah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikut aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Demikian firman Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih di dalam Kristus Yesus, yang beribadah baik di gereja maupun yang berada di rumah masing-masing, yang menyaksikan secara live streaming, kita telah memasuki minggu yang ke-15 Trinitatis. Dalam minggu yang ke-15 ini kita akan membahas tema berhikmat dalam Yesus. Berhikmat dalam Yesus. Tema ini menarik untuk kita ulas karena ada banyak orang kurang berhikmat dalam menjalani hidupnya. Kurang berhikmat berarti dalam kehidupannya sering melakukan tindakan yang tidak berdasar pada kehendak Tuhan. Tidak hanya pada masa kini kita menjumpai orang seperti itu, tetapi pada masa kala Yesus masih hidup, kita telah menemukan orang yang kurang berhikmat. Dalam perikop yang baru saja kita baca, kita melihat bagaimana Petrus kurang berhikmat dalam menghadapi peristiwa yang terjadi di depan matanya. Kala Yesus hendak mengalami pencobaan, maka Petrus datang menarik Yesus dan memberikan nasihat supaya Yesus tidak mau menjalani penderitaan. Ini mungkin pemikiran Petrus yang masih kurang berhikmat. Maka Petrus mengalami kecenderungan dengan sama saat kita mengalami banyak pergumulan. Terkadang ketika kita mengalami banyak pergumulan, sikap
tingkah laku, kata kita, pola pikir dan tindak kita berlawanan dengan kehendak Tuhan. Dan bagi mereka yang kurang berhikmat, Yesus segera menarik untuk memberi kembali nasihat supaya berhikmat. Karena hikmat itu sendiri akan mengembalikan orang pada tatanan jalan hidup yang benar. Pertanyaan kita dalam minggu yang ke-15 ini adalah bagaimana supaya hidup kita berhikmat dan bagaimana Yesus memberikan hikmat di dalam kehidupan kita, menjadi contoh role model dalam kehidupan kita. Nah, inilah yang mau kita pelajari dari perikop khotbah minggu ini. Ada beberapa hal hikmat yang ditunjukkan oleh Yesus dalam menghadapi kehidupan. Pertama, Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Kalau jalan manusia selalu menunjukkan sikap yang reaksionis, bukan responsif. Maka ketika Petrus mendengar bahwa Yesus akan mengalami penderitaan, maka reaksi Petrus segera menarik Yesus dan hendak memberikan nasihat. Karena itulah sering manusia bersifat reaksionis pada situasi kondisi yang ada. Tidak responsif. Reaksionis ini beda dengan responsif. Saya ambil contoh begini. Ketika ibu-ibu ini makan bakso rame-rame di warung bakso yang terkenal misalnya, lalu mereka sambil ngobrol pesan bakso, lalu pelayan memberikan baksonya, disuguhkan, dihidangkan di atas meja. Tiba-tiba ketika mereka mau makan, ada seekor lipas lewat di atas meja. Lalu reaksi ibu-ibu ini luar biasa. Awas lipas, awas. Dia lempar lipas satu ke yang ibu satu lagi reaksionis. Ini lipas, awas, pelayan. Nah, itu reaksi. Karena mereka takut melihat lipas. Lalu pelayan datang, ada apa bu? Ini ada lipas di atas meja ini. Bagaimana ini? Restoran macam apa ini? Sang pelayan dengan senyum mengambil tisu, lalu dia menangkap lipasnya. Lalu dia pegang, dia buang ke tong sampah. Itu responsif. Jadi pelayan itu tidak reaksionis melihat masalah, tetapi dia responsif mengambil solusi tanpa harus reaksionis. Lalu dia mengambil lipas, membuang masalah itu ke tong sampah. Ini sikap. Petrus masuk kepada tipe orang yang reaksionis, melihat persoalan. Tetapi Yesus memberi jalan lain. Jalan yang berbeda. Orang yang percaya itu bukan bersifat reaksionis melihat masalah, tetapi lebih fokus pada kehendak Tuhan, responsif, melihat masalah, akar masalah, lalu menangkap, lalu menyelesaikan dengan kehendak Tuhan. Ini yang pertama, jalan yang berbeda. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya dan berkata kepada Petrus, enyahlah iblis. Jadi iblis itulah akar masalah, itulah yang perlu dihentikan. Sehingga Petrus tidak reaksionis lagi, tetapi dia menjadi responsif. Nah, Petrus hanya memikirkan apa yang dipikirkan oleh manusia. Ini dalam teks. Berarti reaksi manusia adalah selalu berpikir apa yang baik menurutku, bukan apa yang baik menurut Tuhan. Ini yang terjadi. Jika kita selalu berpikir apa yang baik menurutku, itu berarti reaksionis. Tetapi ketika kita berpikir apa yang baik menurut Tuhan, maka kita responsif melakukan kehendak Tuhan. Melalui teguran ini Yesus ingin menyadarkan kepada Petrus bahwa pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Pikiran Allah tidak sama dengan pikiran manusia. Pikiran manusia selalu cenderung menghindar dari penderitaan, menghindar dari persoalan, tidak mau menjalani resiko. Tetapi Yesus mau
menjalani penderitaan. Dia menjalani hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena hanya melalui penderitaan itu, mati di Golgota itu, maka manusia akan beroleh keselamatan. Pola pikir Allah yang semacam itulah yang sebenarnya yang ingin Yesus sosialisasikan kepada setiap orang yang mengikutnya. Dengan memilih taat pada jalan yang Allah sediakan, sekalipun syarat dengan penderitaan. Yesus ingin mengajak kepada murid-muridnya untuk melihat penderitaan dengan cara pandang Allah, bukan dengan cara pandang dunia yang cenderung anti penderitaan. Manusia mengapa reaksionis itu karena ketika kita melihat penderitaan itu sebagai sesuatu yang menakutkan, maka kita akan melihat penderitaan sebagai jalan buntu, sebagai jalan yang menakutkan, momok. Tetapi Yesus mengajar Petrus dan muridnya, bahkan kita sekarang melihat penderitaan pada kita. Itu yang pertama. Jadi yang pertama adalah Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Itu hikmat yang kita pelajari dari perikop hari ini. Yang kedua, apa hikmat yang diajarkan Yesus bagi kita? Yang kedua, Yesus memberikan sebuah tawaran yang penuh dengan tantangan. Yesus memberikan tawaran yang penuh dengan tantangan. Tadi dikatakan bahwa manusia sifatnya anti penderitaan. Tetapi ingin melihat hidupnya mengalami sesuatu yang berbahagia. Budaya kehidupan kita yang kita hadapi sekarang menyampaikan wajah dengan berlawanan dengan kehendak Kristus. Sekalipun kita menghadapi kehidupan ini, tetapi kita sebenarnya tanda petik wajah kita adalah antri dengan penderitaan. Kita selalu menghindar dengan penderitaan. Itu sebab kalau ada masalah selalu kita bersikap pikiran pendek kita, matilah aku. Kira-kira begitu ya. Kalau ada masalah, aku mau mati. Kira-kira begitu. Jadi lebih baik aku mati. Sehingga dia melihat penderitaan itu adalah salah satu cara jalan menuju kematian. Padahal penderitaan tidaklah selamanya menuju maut. Tetapi kadangkala penderitaan akan berakhir dengan sukacita jika kita mengalaminya dengan baik. Maka Yesus menjelaskan bahwa tantangan itu adalah sebuah peluang menuju kebahagiaan. Tidak ada seorang pemenang tanpa menderita. Seorang pelari, seorang petinju, olahragawan, seorang akademisi pun dia tidak mungkin menerima kebahagiaan jika tidak melewati proses penderitaan. Pelari yang handal setiap hari menghabiskan waktu 2, 3 bahkan 5 jam berlari supaya dia bisa juara. Seorang petinju dia harus berlatih 2-3 jam sehari supaya menjadi petinju yang handal. Jadi jika kita ingin menjadi orang percaya yang berbahagia, latihlah iman kita, diri kita 1-2 jam setiap hari berdoa, setiap hari membaca teks, merenungkan firman Tuhan. Maka kita akan menang menghadapi segala penderitaan. Itu hikmat yang Yesus berikan. Dia tidaklah anti penderitaan, tetapi Yesus menjalani penderitaan
dan melihat penderitaan sebagai jalan menuju kemuliaan. Yesus melihat bahwa penderitaan yang hendak dia jalani adalah satu-satunya jalan untuk memberi keselamatan kepada manusia. Itu yang kedua. Yang ketiga, Yesus memberikan dua gambar gaya hidup yang berlawanan antara budaya eksis versus penyangkalan diri. Di dunia yang maju sekarang, di era digital, di mana media sosial sangat berkembang, ada 3 media sosial yang sering digunakan masyarakat, Facebook, Twitter, dan Instagram. Ini setiap hari followernya banyak sekali. Setiap kita men-tweet, setiap kita update status, ada banyak orang yang like, yang komentar, dan banyak orang yang eksis di dunia maya atau di dunia media sosial. Tetapi apa yang mau kita lihat? Di tengah budaya eksis yang semacam itu, Yesus menawarkan kepada kita untuk melakukan penyangkalan diri. Orang ingin eksis supaya orang tahu hati keberadaannya, supaya orang tahu bagaimana keadaan pikirannya atau apa yang terjadi dalam dirinya, sehingga dia menyampaikan berita di dunia maya. Tetapi dengan itu maka bukan menyelesaikan masalah, tetapi ada banyak masalah yang terjadi kepadanya. Karena terjadi pergeseran, manusia bukan lagi memberikan curhatannya kepada Tuhan, tetapi kepada media sosial. Berkelahi di rumah, update status. Berkelahi dengan anak-anak, update status. Berkelahi dengan majelis, update status. Sehingga semua masalah dia sampaikan kepada media sosial, bukan lagi kepada Tuhan. Berarti yang eksis adalah dirinya di media sosial. Sehingga sekarang Yesus menawarkan untuk berhikmat, janganlah bagikan masalahmu di dunia sosial, di media sosial, tapi bagikanlah masalahmu kepada siapa? Kepada Yesus. Berarti mulailah kita menyangkal diri, update status. Update status kalau disampaikan saya sedang berdoa membaca Mazmur 1 ayat 1 masih enak. Tapi kalau update status hanya makan goreng bersama teman, atau dia berkata aku sedih karena ada orang berkata ini kepada saya, itu kan bukan lagi yang menunjukkan sikap yang responsif. Itu reaksionis. Dia reaksionis terhadap apa yang dia masalah, fokus pada penderitaannya, lalu dia anti penderitaan, maka dia berbagi di media sosial. Maka hari ini Yesus mengajarkan kepada kita, mulailah melakukan penyangkalan diri. Mengapa kita sibuk mengupdate status untuk dunia maya? Maka sibuklah mengupdate diri kepada Tuhan. Ketika kita mengupdate status kita di hadapan Tuhan, maka itulah orang yang berhikmat. Jadi kalau kita tanya sekarang, kalau di Facebook kita 5 kali satu hari update status, kepada Tuhan berapa kali kita satu hari update status? Paling pagi hari, Tuhan berkatilah kami, mulai hari ini akan melakukan pekerjaan A bla 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 bla. Itu update statusnya. Paling update status berikutnya makan siang, Tuhan berkatilah makan minuman ini. Update status makan malam atau doa malam. Berarti kita 3 kali atau 5 kali sehari update status dengan Tuhan. Itu berarti Tuhan setara dengan media sosial. Karena itu hikmat yang ditawarkan Yesus sekarang ialah budaya eksis versus penyangkalan diri. Supaya orang yang berhikmat mulailah sangkal diri kita, update status di dunia maya, tapi update status di hadapan Allah itu jauh lebih penting daripada update status di dunia maya. Update status di dunia maya, komentarnya bisa menyakitkan, tapi update status di hadapan Tuhan, Tuhan menolong, menguatkan, bahkan memberkati kita. Itu yang ketiga. Yang keempat, Yesus menunjukkan perbedaan budaya cuci tangan versus kesediaan memikul salib. Memang orang yang ingin berhikmat selalu berusaha memikul salib. Memikul salib itu menekan keakuan dan meningkatkan kehendak Allah dalam kehidupan kita. Nah, ini yang sedang terjadi. Manusia ketika mengalami pergumulan penderitaan selalu cuci tangan atau mencari kambing hitam.
melempar masalah kepada orang, bukan mau menyelesaikan masalahnya. Bahkan tidak sedikit orang lari dari persoalan hidup dengan mencari jalan pintas. Ada yang minum ekstasi, kalau kita di Tanah Batak mungkin pergi ke Lapo Tuak, atau ada yang bunuh diri untuk menghilangkan penderitaan yang dia alami. Ini yang tidak berhikmat. Ini yang tidak menunjukkan kita orang yang berhikmat. Kristus menawarkan jalan kepada kita agar kita secara pribadi bersedia memikul salib. Entah apapun persoalan kita di tengah keluarga suami istri, entah apapun persoalan kita dengan anak-anak, entah apapun persoalan kita dengan orang sekantor, masyarakat sekitar, pikullah salib, telan, makan, dan minta kekuatan kepada Tuhan menjalani penderitaan itu. Itu sebab salib adalah lambang beban kehidupan. Salib juga menjadi simbol penderitaan, rasa sakit dan nyeri. Nah, jadi kalaupun ada persoalan rumah tangga, persoalan anak, persoalan kantor, persoalan masyarakat, hadapilah dengan kekuatan dari Tuhan. Jangan anti penderitaan. Kita harus menerima bahkan menghadapinya. Maka kita perlu apa? Kekuatan. Setiap hari mintalah kekuatan untuk memikul salib itu. Kendati salib itu berat atau bebannya berat, maka ketika ada Kristus, maka dia akan menjadi berkat. Berat kan? Berat. Undang Kristus di tengah-tengahnya, berat menjadi berkat. Jadi berat ketika ada Kristus berubah menjadi berkat. Jika salib kita berat, undanglah Kristus, maka salib itu akan berubah menjadi berkat. Apa yang mau kita renungkan dalam khotbah minggu ke-15 setelah Trinitatis ini? Yang pertama, relakah kita untuk menerima, menghadapi penderitaan, olok-olokan, hinaan, aniayaan, bahkan kehilangan nyawa karena Yesus, karena Injil Kerajaan Allah. Ketika kita memberitakan kebenaran di tengah keluarga, gereja dan masyarakat, ketika orang menolak kita, membenci kita, relakah kita menerima penderitaan itu? Atau kita sering mencari budaya eksis di dunia maya, melemparkan masalah itu kepada dunia sosial, atau kita mencari jalan pintas menyelesaikan masalah dan tidak mau menghadapi masalah. Hari ini kita diajak, relalah kita menghadapi penderitaan, karena itulah orang yang punya hikmat, melihat penderitaan sebagai peluang untuk mencapai harapan di depan. Yang kedua, apakah kita dengan penuh percaya bahwa harta dunia tidak berkuasa menyelamatkan nyawa? Jadi karena harta dunia orang sering gila mata, atau bahkan meninggalkan iman, atau dia tidak lagi memikul salib. Ini yang perlu kita koreksi. Karena orang selalu menganggap dengan harta yang bergelimang, maka dia akan bisa memperoleh kebahagiaan, memperoleh kedamaian, memperoleh segala sesuatu yang diinginkan. Padahal dalam teks kitab suci, keselamatan tidak pernah ditentukan oleh kuasa, jabatan, dan harta. Tetapi keselamatan itu hanya diperoleh melalui iman di dalam Kristus. Karena itu sebagai orang yang berhikmat di dalam Kristus, maka kita tidak lagi, walaupun kita butuh harta dan segala yang ada pada kita sekarang ini, tetapi kita bukan lagi fokus pada itu semua, tapi kita fokus pada hikmat Kristus, bahwa keselamatan kita hanya datang dari Yesus. Yang terakhir, yang ketiga, berbahagialah kita yang menderita, diolok-olok, dihina, dianiaya, apalagi kehilangan nyawa karena Kristus. Karena Yesus berkata, berbahagialah orang yang dianiaya, sebab dia akan empunya kerajaan sorga. Karena itu selamat memasuki minggu ke-15 setelah Trinitatis. Hiduplah berhikmat di dalam Kristus melalui jalan penderitaan Kristus. Jikapun kita menghadapi jalan penderitaan, terimalah, jalanilah, sembari memohon hikmat kekuatan Tuhan untuk melaluinya. Tuhan Yesus memberkati
kita. Amin. Kita berdoa. Bapa dalam sorga, kami bersyukur karena kami beroleh pelajaran. Tuhan memberi kami hikmat, tauladan ketika Tuhan memberikan jalan yang berbeda dari dunia. Jalan pikiran Allah berbeda dengan jalan pikiran manusia. Karenanya Yesus menawarkan jalan yang berbeda. Kami mohon supaya Tuhan memberkati kami, supaya kami tidak eksis di dunia sosial, di dunia maya, tapi kami lebih banyak eksis di hadapan Tuhan, sehingga kami tidak melihat penderitaan sebagai sesuatu yang menakutkan, tetapi penderitaan menjadi salib yang harus kami jalani. Kami akan melawan budaya eksis dan budaya cuci tangan, karena Tuhan tidak suka dengan orang yang lari dari kenyataan, lari dari penderitaan. Tetapi kami harus mampu menyangkal diri di hadapan setiap orang dan terlebih di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa, dengan firman ini kami akan rela menerima setiap penderitaan, olok-olokan karena Kristus. Bahkan kami percaya kami selamat hanya karena Kristus. Dunia, segala harta, kuasa bukanlah keselamatan, tetapi kami butuhkan selama di dunia ini. Karena itu kiranya Tuhan memberikan kami kebahagiaan di kala menderita. Terpujilah Engkau Bapa, mampukan kami mengerti, memahami, melakukan firman-Mu kini sepanjang masa. Amin. Kita bernyanyi untuk merespon firman Tuhan. Jemaat yang terkasih, kini tiba saatnya bagi kita untuk memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Nats firman Tuhan tertulis dalam Pengkhotbah 11 ayat 1. Lemparkanlah rotimu ke air, maka engkau akan mendapatkannya kembali lama setelah itu. Kita mengumpulkan persembahan.
Jemaat kami undang untuk bangkit berdiri. Marilah kita menyerahkan persembahan ini kepada Tuhan. Di dalam doa kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di surga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia. Di sini kami memberikan persembahan syukur kami kepadamu. Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian, persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu di seluruh dunia ini. Kasih, keadilan, dan damai sejahtera, sukacita. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Mintalah, maka akan diberi padamu. Carilah, maka engkau akan mendapat. Ketoklah, maka pintu kan dibuka. Maka pintu kan dibuka bagimu. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Selamat hari Minggu bagi kita semua. Salam sehat, jaga kesehatan, prokes. Tuhan Yesus memberkati. Horas, horas, horas.
ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Ku bawa kepadamu, oh Tuhan, persembahanku ini. Ku ingin Engkau menerima korban syukurku melalui pujian. Takkan pernah ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Dan Yesusku, terimalah korban syukurku ini, oh yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku. Takkan pernah Ku bawa selain yang terbaik, yang harum dan sejati di hadapan tatamu. Yesusku, terimalah korban syukurku ini yang mengalir di hatiku sebagai persembahanku yang mengalir di hatiku